peraturan di daerah juga akan ada perubahan. Sebenarnya ada jalur apa aja sih Bu di PPDB 2021 ini? Ada jalur prestasi. Hanya di SMK itu prestasi. Halo, selamat datang, salam pendidikan dimanapun Anda berada, calon peserta didik, siswa-siswi dan juga orang tua siswa khususnya di Jawa Barat. Selamat datang bertemu bersama saya Wisnu Dwion di PPDB Talk 2021, sekolah di mana saja sama. Hari ini saya tidak akan sendiri, hari ini saya akan ditemani oleh Wakil Koordinator PPDB tingkat Provinsi Jawa Barat di tahun 2021 ini. Selamat datang Ibu Dian Peniasiani. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, siswa-siswi serta orang tua siswa-siswi di Jawa Barat, saya izin untuk buka masker terlebih dahulu ya Bu. Kita boleh buka masker karena kami sudah melakukan tes swab, jadi insya Allah aman. Baik, bisa Ibu? Wah, cantik sekali ternyata Ibu hari ini, masih on point ya Bu ya? Setelah kegiatan yang panjang. Baik Ibu, selamat datang saya ucapkan di PPDB Talk 2021 ini. Ini kita pengen ngobrol sih Bu, lebih dalam lagi soal PPDB Jawa Barat di tahun 2021 ini seperti apa begitu Bu. Nah mungkin boleh kita memulai dengan obrolan sebenarnya kebijakan, regulasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan PPDB 2021 di Jawa Barat ini seperti apa Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum para pemirsa. Jadi terkait dengan PPDB, regulasi ada perubahan ya. Sekarang ini ada regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Ya. Itu adalah terkait dengan petunjuk pelaksanaan PPDB seperti apa. Gitu. Dengan sendirinya karena ada perubahan regulasi, peraturan di daerah juga akan ada perubahan, walaupun tidak terlalu banyak. Ya. Regulasi tahun lalu juga ada yang masih terkait, yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 dan nomor 4 tahun 2020 ya. Di mana salah satunya adalah tentang pelaksanaan PPDB itu tidak boleh ada kerumunan massa. Oh iya, karena masih bertepatan dengan pandemi juga ya Bu ya. Betul. Jadi itu masih berlaku ya, sehingga secara umum nanti dilaksanakan secara daring gitu ya. Dan yang satu lagi terkait dengan jalur prestasi masih sama dengan tahun lalu ya, ada prestasi akademik maupun ada prestasi yang berdasarkan kejuaraan ya. Kalau akademik berarti berdasarkan nilai raport. Kurang lebih seperti itu regulasi. Baik, utamanya. Berarti masih ada sebenarnya hal-hal yang sama, tapi ada juga hal-hal yang berubah di PPDB Jabar 2021 ini, dimanapun Anda berada. Saya sempat lihat Bu, ada satu informasi nih, ada soal sekolah swasta juga ya, kabarnya juga menjadi salah satu pilihan atau alternatif lain selain memilih sekolah negeri. Dan itu baru terjadi di PPDB 2021. Ya, jadi sekolah swasta sebetulnya di peraturan menterinya dinyatakan bahwa pengelolaan PPDB sekolah yang dikelola oleh masyarakat dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ya. Jadi kebijakan provinsi karena di sini dapat ditetapkan, artinya kita menawarkan ya untuk sekolah swasta ini yang akan bergabung ke dalam sistem IT PPDB dipersilahkan gitu ya. Karena sekolah swasta sendiri memiliki otonomi untuk melaksanakan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di sekolah swasta itu sendiri gitu. Baik, jadi sebenarnya ada pilihan juga yang bisa teman-teman dan juga orang tua siswa ambil ketika kalau nih Bu terjadi ternyata tidak keterima di sekolah di sekolah negeri gitu. Jadi ada alternatif lain dan tidak usah khawatir karena sekolah di mana saja sama ya Bu ya. Betul itu sekali. Yang penting ya. Iya, dan ini Bu, saya juga mungkin ini menjadi pertanyaan banyak publik, pertanyaan masyarakat di Jawa Barat khususnya yang ingin mendaftar sekolah. Sebenarnya ada jalur apa aja sih Bu di PPDB 2021 ini? Baik, untuk di SMA jalurnya sebetulnya masih sama dengan tahun lalu ya. Ada jalur yang kita sebut afirmasi, di mana di dalamnya itu diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian jalur untuk disabilitas ya atau anak berkebutuhan khusus. Dan untuk Jawa Barat ada yang disebut dengan jalur afirmasi kondisi tertentu. Itu bagi para orang tua siswa yang menangani kasus COVID-19, juga bagi korban bencana alam dan sosial. Itu jalur pertama ya, afirmasi. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur perpindahan tugas orang tua siswa atau walinya
dan juga bisa diperuntukkan bagi putra-putri guru ya. Dan kebijakan provinsi juga bisa untuk tenaga kependidikan ya. Kemudian yang ketiga itu jalur prestasi. Jalur prestasi ini ada prestasi yang berdasarkan nilai raport ya, ada juga prestasi yang berdasarkan kejuaraan. Dan yang terakhir untuk SMA itu jalur zonasi. Ya. Ini jalur yang masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Bu ya? Betul. Kalau SMK kan sebetulnya tidak ada jalur atau tidak dipengaruhi zonasi ya, tapi tetap ada pengelompokan ya. Untuk SMK itu jadi ada jalur afirmasi sama seperti SMA, ada jalur prioritas terdekat ya, berdasarkan tempat domisili yang terdekat ke sekolah. Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau juga untuk anak guru. Ada jalur prestasi. Hanya di SMK itu prestasi nilai raport dibagi lagi, ada nilai raport unggulan, ada nilai raport umum, dan prestasi kejuaraan itu di SMK. Kalau untuk di SLB-nya seperti apa nih, Bu? Nah, kalau SLB jelas tidak ada jalur sama sekali, tidak ada kaitan dengan zonasi ya, karena SLB itu yang utama adalah kesesuaian. Siswa ini memiliki kebutuhan khususnya apa, itu harus diperiksa ya, didiagnosa oleh ahlinya. Baru nanti ketika dia mendaftar ke satu sekolah, sesuai tidak sekolah itu dengan hasil diagnosa dari ahlinya itu begitu. Itu ya. Jadi siswa-siswi dan juga calon peserta didik di Jawa Barat khususnya ternyata ada memang jalur-jalur afirmasi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dian. Kemudian juga ada jalur prestasi, Ibu ya. Kemudian juga masih sama ada jalur perpindahan tugas orang tua. Dan juga yang satu lagi tadi itu adalah jalur zonasi, Bu. Betul ya? Dan kita masih bakal ngobrol lagi, berbincang bersama Bu Dian. Jangan kemana-mana, tetap di PPDB Talk. Baik, masih bersama dengan saya dan juga Ibu Dian. Iya, masih berada di PPDB Talk 2021 di mana kita hari ini akan berbincang lebih lanjut nih ya Bu Dian ya, soal PPDB Talk di soal PPDB di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 ini seperti apa. Nah, buat siswa-siswi, para orang tua dan juga calon peserta didik baru yang baru bergabung nih, hari ini saya bersama Ibu Dian Peniasyani sebagai Wakil Koordinator 1 PPDB tingkat Provinsi Jawa Barat ya Bu ya, di tahun 2021 ini. Dan tadi saya sempat tertarik nih dengan berbagai macam jalur yang ada di PPDB Jabar 2021 ini. Salah satunya yang cukup menarik ini adalah soal afirmasi, Bu. Karena tadi Ibu sempat highlight ada afirmasi yang dikhususkan untuk mungkin ada orang tuanya yang sedang menangani COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, itu boleh dikasih tahu nih Bu buat kita lebih lanjut soal afirmasi ini seperti apa? Baik, jalur afirmasi itu kan artinya jalur yang tujuannya memiliki keberpihakan ya, bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Kalau itu dibuktikan dengan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan, baik itu dari pemerintah pusat atau daerah. Kalau yang tidak punya kartu, nanti kita bisa detek ya, ada data dari dinas sosial begitu ya. Kemudian yang berikutnya yang berkebutuhan khusus tadi ya, bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah di sekolah umum. Ya. Sedangkan yang terakhir itu masih diafirmasi, ada yang kita sebut kondisi tertentu. Itu diperuntukkan bagi para siswa yang orang tuanya menangani kasus COVID-19. Itu bisa tenaga medis ya, seperti dokter, perawat ya, atau supir ambulan, atau satgas COVID-nya yang berinteraksi ya dengan penanganan COVID, atau penggali kubur juga bisa. Itu bisa juga Bu masuk. Yang keren banget penting nih. Itu ada surat keterangan dari atasannya atau instansi dia tempat bekerja bahwa memang sedang melakukan tugas sebagai satuan tugas COVID-19. Dan itu kuotanya 5% gitu ya. Itu yang afirmasi seperti itu begitu. Dan kemudian yang bencana alam tadi Bu, itu sebenarnya seperti apa sih Bu yang bencana alam? Yang bencana alam ya, misalnya terjadi bencana alam longsor, gempa bumi, banjir, atau bencana sosial, mungkin ada huru-hara di daerahnya begitu ya. Nah, itu kan karena ketidaknyamanan untuk di daerah tersebut, bisa jadi dia kan akhirnya bersekolah ya di kota kabupaten lain misalnya ya. Nah, itu bisa menyertakan surat keterangan dari RT, RW sampai ke kelurahan ya, yang menyatakan dia itu korban bencana alam terdampak ya.
Jadi berniat bersekolah misalnya di daerah tertentu, begitu ya. Jadi betul. ada suratnya, buktinya. Gitu. Baik, jadi yang paling penting nih ya, kita harus bisa bersekolah ya Bu ya. Betul. Itu yang paling penting karena keadaan apapun bisa diakomodir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat khususnya begitu. Betul. Nah, selain afirmasi Bu, tadi Ibu juga sempat menjelaskan ada jalur prestasi. Betul. Nah, tadi saya sempat baca-baca juga nih kalau jalur prestasi salah satunya kalau nggak salah harus menyertakan piagam, betul ya Bu ya? Ya, itu prestasi kejuaraan. Oh, kejuaraan, ya, oke. Karena ada prestasi nilai raport juga, ya. Jadi berbeda. Kalau kejuaraan itu kan bisa dari olahraga, seni, ilmu pengetahuan alam, keagamaan, paskibra, pramuka, kemudian banyak ya Bu, banyak ya kejuaraan seperti itu. Itu menyertakan piagam, ya, piagam penghargaan. Diutamakan itu yang berjenjang kalau mau diikut sertakan, dihitung skornya, ya. Dan satu jenis saja yang diperhitungkan. Oh, jadi nggak perlu sebenarnya semuanya ya Bu ya? Iya, satu-satu saja. Juga penghargaan yang diperoleh paling lama 3 tahun yang lalu ketika dia kelas 7 SMP. Iya, kelas 7 SMP masih di bangku SMP. Paling cepat 6 bulan yang lalu itu prestasi kejuaraan. Ya. Kalau prestasi nilai raport tentu dilihat dari nilai raport. Dari 5 semester. Semester 1 sampai 5. Dengan rankingnya, ya, dengan rankingnya. Jadi tahun ini memang harus menyertakan ranking. Oh gitu. Jadi nanti baru dihitung ada rumus ya, rumus kalibrasi ranking, skor akhirnya baru diperingkat. Itu yang nilai prestasi. Wah, menarik banget nih. Ternyata jalur prestasi ini bisa ikut 2 dari nilai raport ataupun memang kalau teman-teman ataupun calon peserta didik yang punya kejuaraan di bidang lain itu pun bisa ikut disertakan. Tapi perlu digarisbawahi nggak usah semuanya ya Bu? Tidak usah semuanya. Kalau semuanya, wah nanti banyak banget prestasinya gitu. Well, sama yang terakhir tadi selain ada jalur afirmasi, prestasi, ada jalur zonasi, betul ya Bu ya? Betul. Oke, nah kalau jalur zonasi ini apakah masih sama seperti teknisnya seperti tahun lalu atau bagaimana? Iya, dia masih sama ya. Jadi hanya diperuntukkan bagi para siswa yang domisilinya satu zona dengan sekolah yang dituju, ya itu. Jadi nanti seleksinya berdasarkan jarak ya. Jadi harus dari zona yang sama dengan sekolahnya. Berbeda dengan jalur prestasi ya. Kalau prestasi bisa dari dalam zonasi sebagaimana sekolah tersebut, bisa juga dari luar zonasi kalau jalur prestasi ya, gitu. Dan ini berlaku untuk SMA, SMK dan SLB tidak. SLB tidak gitu. Wah, menarik sekali pembahasan bareng sama Bu Dian. Tapi hari ini kita nggak akan membahas soal jalur aja Bu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebenarnya alur dan tahapannya itu seperti apa sih? Karena juga pasti di masa pandemi ini kita juga bingung Bu, alur dan tahapannya tuh seperti apa? Apakah masih sama seperti tahun lalu? Apakah ternyata secara teknis ada perbedaan? Jangan kemana-mana, masih bersama dengan saya di PPDB Talk 2021 bersama dengan Bu Dian. Sekolah di mana saja sama. Halo siswa-siswi di seluruh Jawa Barat dan juga orang tua siswa. Masih bersama dengan saya Wisnu di PPDB Talk Jabar 2021. Hari ini saya nggak sendiri karena masih bersama dengan Ibu Dian Peniasiani selaku Wakil Koordinator PPDB Jawa Barat tahun 2021 ini. Dan tadi kita sudah banyak membahas ya Bu ya soal berbagai macam jalur yang ada di PPDB 2021 ini, mulai dari jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi, sampai jalur zonasi, dan tentunya nih kita pasti bertanya-tanya sebenarnya alur ataupun tahapan untuk mendaftar ini seperti apa gitu. Nah kebetulan nih teman-teman dan juga siswa-siswi di Jawa Barat sudah ada ahlinya langsung yang hari ini akan ngobrol dan berbincang bersama kita soal alur dan tahapan. Karena saya lihat kemarin tuh ada Bu beberapa tahapan nih, ada tahap 1, tahap 2 kalau tidak salah. Nah itu seperti apa Bu? Baik, untuk berbicara alur PPDB ya. Yang pertama ada yang disebut dengan masa persiapan. Ya, masa persiapan ini dimulai dari sejak 17 Mei hingga 5 Juni, gitu ya. Itu masa persiapan, apa saja yang harus dilakukan. Nah, kami dari distrik provinsi menyebarkan akun ya untuk bisa login nanti ke website PPDB bagi yang akan melakukan pendaftaran secara daring. Ya. Di samping itu di masa persiapan itu nanti akan diinput data peserta didik maupun data akademik ya
oleh sekolah asal SMP atau MTS ya, yang merupakan sekolah di mana siswa itu asalnya ya. Nah, tentu saja dalam persiapan ini diharapkan oleh sekolah asal supaya bisa diperiksa dulu, diverifikasi, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan mungkin di daerah tertentu itu terkendala oleh jaringan, oleh akses internet, sehingga itu bisa dibantu oleh sekolah tujuan ya. Masih di persiapan juga ada kegiatan mengupload persyaratan-persyaratan khusus. Karena ada persyaratan khusus yang terkait dengan jalur tertentu ya, seperti tadi kalau jalur prestasi piagam yang diuploadnya ya. Kalau misalnya perpindahan tugas orang tua, surat tugas orang tua ya. Keluarga ekonomi tidak mampu, ada kartu atau dokumen ketidakmampuannya. Nah, itu persyaratan-persyaratan khusus juga diupload di masa persiapan ya, yaitu jadi dari mulai tanggal 17 Mei sampai 5 Juni itu masa persiapan. Baru nanti ke tahap pendaftaran. Pendaftaran ini ada 2 tahap. Ada tahap 1. Tahap 1 itu dimulai tanggal 7 Juni sampai 11 Juni ya. Jadi jalur apa saja yang di tahap 1? Ada jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi, nilai rapot maupun kejuaraan ya, itu kalau di SMA ya. Kalau di SMK jalur afirmasi, jalur prioritas terdekat, jalur perpindahan tugas orang tua, kemudian jalur prestasi kejuaraan dan prestasi nilai rapot unggulan. Itu ada di tahap 1. Di tahap 1 dan itu ya, mulai 7 Juni ya Bu? Iya, artinya mungkin minggu depan, minggu depannya lagi? Iya, betul. 2 minggu yang akan datang. Nah, nanti setelah pendaftaran ya, itu akan setelah menginput data akan diverifikasi oleh sekolah tujuan ya, baru nanti diseleksi, kemudian dirapatkan ya, karena PPDB itu keputusannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya dari Dewan Guru dan Kepala Sekolah ya, baru nanti dikonfirmasikan ke cabang dinas pendidikan masing-masing, lalu diumumkan melalui website PPDB Provinsi. Itu tahap 1 ya. Kalau tahap 1 nanti tidak lolos, mau daftar bisa lagi. berlanjut ternyata? Bisa. Oh baik, berarti menggunakan tahap yang kedua ya, dan menggunakan yang zonasi jalurnya. Ya, baik. Kalau SMA zonasi, kalau SMK itu jalur prestasi nilai raport. Itu pendaftarannya dimulai dari tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Berarti masih ada waktu yang panjang nih dari tahapan yang pertama gitu ya Bu ya. Kalau alurnya tahap 1 maupun tahap 2 sama. Sama, kurang lebih sama. Baik. Itu akan ada verifikasi data, kemudian akan ada juga rapat Dewan Guru kembali. Sampai akhirnya nanti ada pengumuman yang bisa siswa-siswi dan juga orang tua siswa-siswi ini lihat di ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Betul ya Bu ya? Iya. Nah, kalau yang SLB seperti apa nih? Apakah sama juga Bu? Ya, kalau SLB kan tadi ya, jadi alurnya sama, pendaftarannya mulai tanggal 7 Juni ya, hanya 1 tahap kalau SLB. Satu tahap? Ya, 1 tahap saja, sampai tanggal 11 Juni pendaftarannya ya. Tahapan lainnya, alurnya maksudnya sama ya, ada verifikasi dulu. Baik, sama. Kemudian ada rapat penetapan juga, Dewan Guru, sampai akhirnya ada koordinasi, pengumuman, dan juga melakukan daftar ulang. Betul. Wah, ternyata menarik sekali ya. Ini harusnya sih menjadi nggak bingung Bu, karena kalaupun banyak pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan ketika bingung, itu sebenarnya bisa ditanyakan melalui sekolah tujuannya atau sekolah masing-masing ya Bu ya? Sekolah tujuan. Oh, sekolah tujuan. Ada media lainnya juga ya. Ada website, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook gitu ya. Ada yang standby di sana untuk membantu. Baik, teman-teman siswa-siswi dan juga para orang tua siswa-siswi di seluruh Jawa Barat, itu tadi adalah pembicaraan ataupun perbincangan bersama Ibu Dian Peniasiani selaku Wakil Koordinator 1 PPDB Provinsi Jawa Barat di tahun 2021. Terima kasih banyak nih saya ucapkan buat Ibu Dian Peniasiani selaku Wakil Koordinator 1
PPDB Provinsi Jawa Barat di tahun 2021 ini. Terima kasih atas segala penjelasannya, Bu. Ini harusnya membuat kita menjadi lebih banyak tahu ya, Bu ya, dan juga bisa mendapatkan informasi. Tapi jangan khawatir nih kalau misalnya siswa-siswi dan juga para orang tua ini masih ingin bertanya-tanya atau mendapatkan informasi yang lebih banyak. Tinggal dikunjungi saja websitenya yang ada di belakang ini di ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Baik, usai sudah perbincangan kita di PPDB Talk Jabar 2021 ini. PPDB 2021, sekolah di mana saja sama. Jabar juara. Sampai jumpa dan salam pendidikan.